protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Orang lagi ibadah gitu. Maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Ini saya mau bacain kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini yang saya catat ya. Izinin ya, kasih waktu ya Bang. Agak makan waktu. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023. Penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023. Penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023. Pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023. Pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022. Penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022. Pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021. Penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021. Pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020. Pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Bang, ya. Jadi jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non Muslim. Ya, ini faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin? Sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun Bang, dimanapun ini faktanya. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah gitu. Maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini? Gila itu. Ya. Jadi maaf nih kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya bangsa kita tuh belum pantas. Protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau Gak pantas. Mau bilang rumah di sebelum jauh ke kasus itu, tapi tadi data Ustadz ditolak. Ustadz ditolak selama di tanah air. Jangan nunjukin penjajahan, ngurusin penjajahan di ujung lautan, tapi kita sendiri jadi penjajah. Diri sendiri. Saya sebenarnya mohon maaf 1 menit. Saya sebenarnya malas nanggapin Abu Janda. Kedua soal bendera itu salah besar 100% salah. Malu. Hoak. Tadi kalau membubarkan apa tadi ibadah orang Kristen itu nggak boleh ya? Aulat intoleran itu. Ini kan berarti membubarkan nanti dulu. Nanti dulu lu jangan berarti berarti membubarkan pengajian juga sama kan? Anda yang kejebak sendiri. Membubarkan orang lain nggak boleh. Kejebak sendiri makanya dipikir. Maka dipikir kalau ngomong. Membubarkan Kristen nggak boleh, ibadah. Islam boleh. Gimana otaknya? Membagi dibagi dua. Itu bukan gue, Bang. Lo ya setuju nggak membubarkan ibadah orang Kristen nggak boleh? Setuju nggak? Semuanya nggak boleh. Setuju nggak? Gue setuju. Oke, membubarkan pengajian boleh nggak? Gue setuju. Boleh semuanya nggak boleh. Gue setuju. Oke, biar mendengar yang membubarkan biar mendengar. Gue tidak meluruskan, gue tidak mencari pembenaran. Gue nggak mencari pembenaran. Ini ya, mereka nggak tahu bahwa rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Oke, simak ya. Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam kalau kita mau bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko perlu izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Jangan mau dibubarin seenaknya.